Surit News Channel, hari ini Jumat tanggal 28 April tahun 2023 melaporkan kegiatan KPU Purwakarta sedang melaksanakan kunjungan sosialisasi ke Sekretariat Partai Demokrat. Sehubungan dengan telah disahkannya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kota dalam Pemilihan Umum 2024. Hadir dalam acara kunjungan dan sosialisasi tersebut, Ketua dan Komisioner KPU juga Ketua dan jajaran pengurus beserta Bacalek Partai Demokrat. Agenda acara mensosialisasikan terkait aturan dan tata cara pemilihan umum 2024 menjelang pendaftaran Bacalek yang akan dimulai pada tanggal 1 sampai 14 Mei tahun 2023. Adanya ruang tanya jawab yang diberikan oleh pembawa acara suasana menjadi menarik dan saling menyampaikan pertanyaan beserta saran seputar pemilihan umum yang akan datang. Hal tersebut terjadi adanya interaksi dari jajaran pengurus Partai Demokrat dan Komisioner KPU Purwakarta yang membuat suasana terasa hangat. Tidak kalah menariknya penyampaian dari salah satu bacalek Partai Demokrat Dul Nasir, terkait dengan aturan dan larangan pemasangan APK Bacalek yang sudah bertebaran hampir di setiap daerah. Hal ini selama belum ada aturan dan pasti mengajak kepada Bacalek yang ada di Partai Demokrat untuk mengikuti dalam rangka memperkenalkan diri. Tegas Dul Nasir, Daud Herlambang melaporkan dari lokasi. Nanti kita akan umumkan dan akan menerima tanggapan masyarakat. Nah, di bulan September 2019 dengan 2024, perbedaannya pada waktu ya. Yang pertama, dulu saat partai politik disahkan menjadi peserta pemilu, maka berlaku kampanye. Jadi dulu itu sangat lama sekali saat waktu kampanyenya, hampir bulan terkait dengan aturan main kampanye sudah berlaku karena tahapannya waktu itu langsung. Nah, sekarang perbedaannya adalah saat DCT disahkan baru berlaku masa kampanye, yaitu berarti 75 hari. Masa kampanye sekarang sangat pendek sekali gitu. Nah, berarti seluruh aturan terkait dengan kampanye kapan berlakunya? Ya saat tahapan kampanyenya sampai awal. Lalu muncul pertanyaan, wah ini curi star kampanye di luar jadwal. Nah, maka dilihatlah apa sebetulnya yang memuat secara akumulasi konten-konten kampanye. Satu misalkan ada gambar, foto, nomor urut partai, nama calegnya, logo partai, visi-misi, program, dan semuanya yang memuat partai politik. Kalau tidak memuat secara akumulatif tentang hal itu, berarti itu sebetulnya bukan konten kampanye, tapi bisa dalam konten sosialisasi. Jadi intinya seluruh tata tertib aturan main tentang kampanye ya berarti nanti saat kampanye. Lalu kalau persoalannya hari ini apa aturan main apa yang sekarang yang menjadi yang bertebaran di segala macam? Maka ada pemerintah daerah itu mengeluarkan perda tentang tata ruang, maka ya tentu saja saat dia melanggar perda tata ruang, misalkan masangnya di pohon, di tiang listrik, saya kira banyak juga tuh ternyata celakanya di dekat rumah saya di tiang listrik. Aduh kan, banyak sekali segala macam. Maka itu menjadi lokus kewenangan siapa? Tentu saja penegak perda itu kan tentu saja pemerintah daerah, dalam hal ini Satpol PP. Tetapi Bawaslu juga punya kewenangan saat ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan segala macam, maka Bawaslu wajib menindaklanjutinya dengan menindaklanjuti ke pihak berwenang, Satpol PP. Di MK itu biarkan, karena biasanya juga 2 bulan
menjelang pencoblosan. Ini ingat, 2019 itu 2 bulan. Karena apa? Waktu itu saya sebagai tim advokasi KPU. Jadi biasanya ini keluarnya nanti 2 bulan menjelang pencoblosan. Itu keluar dari MK. Jadi nggak aneh. Makanya jadi para caleg ini, Bapak caleg nggak usah khawatir. Tetap semangat, maju. Saya yakin proporsional terbuka ini. Begitu gambarannya. Jadi jangan tadi ragu-ragu. Kenapa sih ragu? Kan untuk membesarkan partai. Begitu. Jadi ini semangat untuk Bacalek. Mudah-mudahan proporsional terbuka tetap dipertahankan. Ya. Berikutnya ini kaitan dengan pemasangan baliho dan lain sebagainya. Sekarang tuh tidak kena aturan, tidak ada sanksi bagi kualifikasi. Kenapa? Nanti berlakunya setelah ditetapkan DCT itu ada sanksi. Tidak ada sanksi, bebas silakan. Begitu. Jadi jangan khawatir. Iya, dan jangan suka ngomong, oh ini kok lebih duluan. Nggak apa-apa, pemilu itu biasanya mana yang lebih duluan. Begitu, jadi tolong Bacalek nggak usah khawatir. Bila perlu pasang sebesar-besarnya. Begitu gambarannya. Jadi aturannya hanya berlaku pada saat ditetapkan DCT, maka besoknya hati-hati. Karena apa? Ada diskualifikasi. Begitu gambarannya. Jadi Bacalek harus tetap semangat. Bila perlu dari sekarang masang. Begitu gambarannya.